Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'itmami syahri Sya'ban. Wa nas'aluhu ta'ala an yuballighana wa iyyakum syahra Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdali ibadir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Dan kekuatan Islam itu dan juga kekuatan bangsa Indonesia ini itu akarnya daripada silaturahmi, persatuan dan tolong menolong yang terkenal di Indonesia namanya gotong royong. Itulah kekuatan paling besar yang dimiliki oleh Indonesia ini dan bangsa Indonesia dan atau umat muslim ini. Nah, salah satunya adalah dengan acara-acara kita keagamaan-agamaan seperti ini. Semoga kekuatan ini tetap terjaga. Kekuatan ini tetap berkesinambungan. Kekuatan ini tetap berlangsung dengan cara kita mengadakan terus-menerus persatuan dan kesatuan majelis-majelis seperti ini. Amin. Itulah fikrah kita. Dalil di dalam Nahdlatul. Jadi jangan lagi kamu ragu, ada bertemu di Google, ada bertemu di YouTube, ada bertemu di Facebook, ada bertemu di grup WA, kata ini bid'ah, kata ini syirik, kata ini sunnah. Jangan ragu lagi. Itu apa yang kita lah amalkan amalia tadi. Jangan ragu, itu ada dalilnya kan? Itu hanya nak belajar. Hanya nak belajar dan jangankan amalan ini baca Islam mungkin. Jangan dia. Di luarnya dia mengaku muslim, tapi hatinya beriman. Nah, yang munafik ini tadi banyak jalur dia cakal alasan dia puasa. Tapi jangan bukan tujuan kita nih memponis nilai itu bukan. Ini nih pengajian ni kita. Jangan galak salah gawi ngaji. Kita ni galak ngaji nih nilai jemu jangan. Ngaji tu nih apa? Nih nilai ki. Jangan itu. Aku galak tanya kau Ustaz. Aku tanya. Gawi gawi tu mana? Kau tanya kau Ustaz. Kau apa nanya kau gawi jemu? Gawi sendiri banyak ku. Itulah nak tanya kau tu apa dia yang gawi kita kurang. Nak tanya kau pengajian. Bukan nanya kau gawi jemu. Kenapa lah jemu? Nanya lagi duit. Kecuali dia pesan. Oi, aku ni main ini. Karena aku dia baca ngaji pesan pertanyaan ini. Itu jawab baca. Hanya bukan nilai jumlahin. Diri sendiri belum nak. Dia nak urus ke situ. Nah, itulah boleh tadi. Iman kita tadi. Jemaah yang dia beriman hatinya tapi zahirnya dia ngaku Islam namun nah Allah SWT dia manggil jemaah munafik ini. Apalagi yang kafir. Kalau kafir itu zahir batin lah dia berimanian. Yang ini yang munafik saja dipanggil yang beriman. Loh mana dia yang beriman? Loh mana lagi beriman dan muslimat ini? Rejab dan gawe ibadah. Sya'ban lama itulah lah dipanggilnya ini. Nah, beriman. Nah, kalau lah beriman, lah panggilan iman, imanan tadi dia mengharap Allah SWT luluk jemaah-jemaah yang kalau bertemu Ramadan, Allah, Alhamdulillah bertemu lagi Ramadan tahun ini. Kekurangan tahun lalu dia tarawih full ke tarawih. Quran tahun lalu dia dah khatam ke khatam. Ramadan tahun lalu berapa kali dia masak ke saudara lagi ya, tahun ini aku masak terus. Itu kan namanya riba karena berbeda nggak ada jemaah-jemaah yang di dari bank tadi yang diingat tuh mana? Nah, 3 lagi puasa. Dia tahu lagi ngeluncung. Ini imannya hanya imannya. Itu empai kan puasa tadi. Yang lah puasa bedanya lupa yang beriman ada beriman ibu yang udah kenal. Ketika lah puasa jam berapa kira-kira ibu lah lapau guna jam berapa? Jam 4. Hah? Jam 10 jam 11 berapa aja? Jam 2 umpamanya kan? Jam 2, jam 1, nah lah lapau. Pagi jam beriman, alhamdulillah ya Allah, aku lapau. Jemu-jemu di Afrika lapaunya bukan sehari 2 menit, 3 menit, sejam, 2 jam, sebulan, 2 bulan. Itu jemu iman. Alhamdulillah ya Allah, aku lapar. Pacak merasakan jemu-jemu dia dapat bersyukur dengan nikmat. Jemu di iman mana?
Dok. Jam 10 berapa jam pagi itu? Asli kata lebuk sehari ni. Ada beriman. Hati-hati. Nantinya apa? Merasa apa? Pagi dia beriman dia. Bahkan kalau diperpanjang umpamanya seharusnya jam 6 bedok, ini jam 10 bedok, kasihan. Apa riba? Tambah banyak ibadah. Itu jam beriman. Nah, ini dipanggil jam-jam beriman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bukan Quran, hadis qudsi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-sawmu li wa ana adzibihi. Puasa itu nikok niat dan aku langsung akan balasnya. Yang mana? Nah, langsung balasnya adalah aku. Kita pikirkan juga, ibu-ibu. Sedekahnya Allah, balasnya siapa? Allah. Siapa membalas sedekah kita? Allah. Puasanya salatnya siapa? Allah. Balasnya siapa? Allah. Apa lagi? Berbakti macam tu pahalanya Allah, ni Allah. Dan juga pahala balas siapa? Allah. Hampir seluruh ibadah kita ini ni Allah gana dan Allah balas ni. Tapi Allah dia mengakui ini ibadah ni kok dan aku langsung balas. Berbeza dengan puasa. Puasa langsung Allah katakan puasa ni kok dan aku langsung akan balas. Padahal semua ibadah yang kita lakukan adalah untuk Allah dan Allah juga akan balas. Apa bedanya puasa dengan ibadah lain? Kata ulama sutik. Karena puasa itu ketahuan ibadah benar-benar hanya dia hamba itu bersangkutan dengan Allah. Dia pacak kita mana puasa hari itu. Empuk laki bini. Yang kedua alasannya kata ulama, kenapa sangat puasa dinisbatkan langsung kepada Allah dan langsung? Karena selama ada manusia, selama ada ciptaan langit dan bumi ini, dia makhluk-makhluk menyembah selain kepada Allah yang dia benar itu, yang dia menyembah dengan cara berpuasa dengan Tuhan. Zaman mungkin Nabi Nuh, umat dia yang kafir menyembah tapi batu lah, pohon lah, dewa, dia caranya berpuasa dengan Tuhan. Umat Nabi Ibrahim, umat di Afrika, umat yang nyembah selain Allah, cara dia nyembah Tuhan yang salah itu dia caranya berpuasa. Paling-paling sujudkannya, paling-paling nyembelih pala kambing, perangannya ke Tuhan. Paling-paling apa lagi? Berdoa-doa mungkin, tapi dia caranya berpuasa. Cuman umat Islam yang menyembah Allah saja yang cara beribadah salah satunya adalah cara puasa. Itulah sebabnya puasa ini latihan jiwa kita. Bahwasanya kita ini hanya Allah dan kita yang tahu puasa. Amalan terasa tadi, iman kita lah terlatih, ibadah kita lah benar-benar milik Allah, maka akhirnya la'allakum tattaqun akan membentuk hamba-hamba yang bertakwa. Dan takwa itu intinya adalah dalam hati kita, dalam akhlak kita. Takwa yang seutuhnya adalah ketika kita menghambakan kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan. Itulah puasa. Tapi untuk mendapatkan kesempurnaan puasa yang diajarkan dalam ayat ini tadi, kita nak tahu ilmu-ilmu puasa. Makanya nanti mungkin ada pengajian Ramadan, pelajarilah ilmu-ilmu fikih puasa itu. Apa kekurangan-kekurangan, askar batal, askar sunnah, askar idat, tanyakan supaya benar-benar sempurna. Yang paling penting adalah kitalah berniat di malam hari, kemudian menahan makan minum berhubungan suami istri dan larangan-larangan di siang hari, kemudian selama puasa sunnah-sunnah diamalkan. Itulah secara global kita benar-benar puasa. Tujuan kita ada amal sunnah itu ikut benar, supaya jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Itulah benar. Kamulah rajin berzikir, megang tasbih, kamulah rajin megang Quran selama Ramadan, kamulah rajin berdoa, sembahyang sunnah, tak sempat lagi ngobrol yang benar. Yang lain. Kalau kamulah rajin sembahyang tarawih malam, bapak-bapak, rajin sembahyang malam-malam, tak sempat lagi ngaur ngidul apa yang benar. Karena capek beribadah, tahu-tahu istirahat itu. Ini gara-gara Quran tinggal, tarawih dinda, sunnah dinda, akhirnya syaitan ngarah ke mana? Yang dia benar-benar itu. Akhirnya puasa Ramadan yang padahal banyak sekali pahala, yang ditakutkan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, celakalah. Sabdi celaka kata Rasulullah, jemaah yang menemui Ramadan
tapi dek dapat ampun. Ngapa sangat dia dapat ampunan dok mana gawi? Lolo ayam mati di lumbung padi. Ngapa sangat ayam pacak mati di lumbung padi? Ayam bangun. Awaklah banyak padi tidak makan. Mai tidak boleh je muslim masuk Ramadan pahala sini sana situ ada dosa. Tapi boleh sutik pun dek de, terawih dek de, sembahyang sunat dek de, tak lagi sedekah dek de. Yang sunat anak yatim dek de, takjil dek de, berdoa dek de, alangkah sedihnya. Makanya kita isi bulan Ramadan ini dengan penjagaan jiwa raga kita, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran taklim kita isi untuk memperkokoh keilmuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aku sutik akhiri hadis dalam ayat dalam ceramah ini, firman hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajat min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk bulan Ramadan, tidak meninggalkan perbuatan jahat bulan Ramadan, artinya amal jahat tetap lakukannya, omongan tidak benar tetap lakukannya, kata Allah dalam hadis ini, "Falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak perlu kepada perbuatan jenuh itu ninggalkan makan dan minum. Dia nak lapar, dia nak mati, dia nak dahaga, tapi perbuatannya masih kotor, masih jelek, masih omongan dia benar Ramadan, Allah dia perlu nak puasa itu. Nah, itu kata ultimatum Rasulullah. Artinya apa? Artinya sebaik-baiknya kita menjaga. Kalaupun dek banyak beribadah, sekurang-kurang jangan berbuat maksiat di bulan Ramadan. Tahan ganggu selama Ramadan.